Hai, halo semuanya, kembali lagi bersama Cerita Psikologi. Nah, podcast ini membahas tentang ilmu psikologi, kasus psikologi, hobi, dan entrepreneur. Nah, kira-kira hari ini mau membahas apa ya? Eh, Tadi saya berangkat ke kampus gitu ya. Ternyata hari ini kampus saya wisuda. Kampus saya. Kampus yang saya kerja kali ya. Itu sedang ada wisuda gitu ya. Saya jadi pas di jalan itu banyak yang melihat jualan bunga, itu pasti ciri-cirinya kalau kita di kampus UMM ini ada wisuda gitu ya. Nah, ketika masuk di gerbang UMM saya berpikir nanti malam coba buat podcast lagi lah gitu ya. Nah, hari ini tema yang akan saya angkat adalah di entrepreneurnya. Setelah lulus, para mahasiswa nanti yang wisuda hari ini pasti akan dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama adalah saya yakin pasti akan ingin menjadi seorang karyawan atau pengen berkarir gitu ya. Entah berkarirnya di manapun, karyawan negeri maupun swasta gitu ya. Bagaimanapun juga itu namanya karyawan gitu ya. Yang kedua, ingin mencoba memulai bisnis atau biasa disebut entrepreneurship. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit saja karena konteksnya psikologi, karena saya orang psikologi. Saya ingin membahas tentang sebenarnya karakter atau mental yang harus dimiliki seorang wirausaha itu apa sih gitu ya, atau seorang pembisnis gitu ya, atau bahkan pengusaha gitu ya, apa sih gitu ya. Tapi kalau kita pengusaha kan sepertinya terlalu jauh dulu. Saya mencoba mungkin dari yang awal dulu, mungkin pembisnis atau memulai usaha. Karakter-karakter yang harus dimiliki itu seperti apa sih, sehingga ketika Anda mengambil keputusan yang mengarah ke entrepreneur atau wirausaha atau usaha ini, Anda tidak salah gitu ya. Ini saya merangkum dari berbagai sumber ya, dan mungkin dari sedikit pengalaman pribadi atau mungkin dari sumber-sumber literatur yang saya baca, bahkan ada riset-riset penelitian yang saya lihat, yang saya baca, yang saya cari gitu. Yang pertama itu adalah dari mentalitas. Jadi karakteristik usaha yang paling utama itu adalah mentalitas pengusaha gitu ya. Ini sangat menarik. Sebagai contoh gini sederhananya, kalau dalam psikologi saya sering bertanya kepada mahasiswa saya kadang di awal kuliah, kalau saya dapat dosen wali gitu ya, dosen wali di maba, itu saya tanya, siapa yang suka ke pantai gitu ya, angkat tangan separuh gitu. Siapa yang suka ke gunung, mendaki ke gunung gitu ya, ya angkat tangan. Nah, saya sebutkan langsung itu secara psikologi. Ini secara psikologis saja. Yang suka ke pantai, saya doakan kalian nanti sepertinya Anda cocok menjadi seorang karyawan gitu ya. Dan yang suka di gunung, yang suka pendakian di gunung dan seterusnya, itu saya jamin Anda nanti pasti karakter Anda atau karakteristik Anda sesuai seorang pengusaha. Apa bedanya Pak gunung dan pantai gitu ya? Coba dibayangkan saja. Kalau ke pantai kan kecenderungannya pasti mudah aksesnya. Naik mobil paling jalan dikit sudah nyampe pantai gitu ya. Kecuali pantainya yang masih baru gitu ya. Dan naik gunung nggak mungkin kan, naik gunung mobilnya sampai ujung gunung kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga ketika karakteristik menaik pendaki atau orang yang suka naik gunung pasti berjuang dulu gitu ya, dan berjuang mati-matian untuk mencapai titik tertentu. Dan itu pun juga belum pasti juga ya kalau kuat, kalau tengah jalan pingsan, tengah jalan ada badai, tengah jalan ada, dan semua itu tidak pasti gitu ya. Ini hanya analogi saja bagaimana saya bisa menilai seseorang, tapi ini masih lemah ya, penilaian saya ini hanya sekedar kita mengamati dari sebuah
perilaku saja. Yaitu tadi, ketika orang senang di perjalanan ke gunung, saya yakin karakteristiknya adalah karakteristik seorang yang tangguh, seorang yang suka tantangan, karakteristik seorang yang ingin mencapai sesuatu dengan kerja keras gitu. Sedangkan di pantai itu kan keindahan, jadi sesuatu hal yang pasti gitu ya, kan pasti nyampe, dan itu kan semua karakteristik yang pasti, yang indah dan seterusnya, itu kan karakteristik yang tidak ada risiko ya, walaupun ketika ada tsunami ya risikonya luar biasa ya, tetapi risikonya saya yakin lebih kecil ketika kita ke pantai daripada kita ke gunung gitu ya. Menaik gunung, artinya menaik gunung nggak hanya lihat gunungan ya, tapi benar-benar mendaki ke titik tertentu gitu ya. Dari analogi gunung tadi gitu ya, kita bisa melihat kalau karakteristik yang di gunung itu seperti apa. Coba Anda bayangkan kalau di gunung itu pasti karakter yang dibutuhkan pasti karakter yang suka tantangan, itu pasti ya. Karakter yang gak cengeng gitu ya, karakter yang tangguh, yang kuat gitu ya. Karena di sana tidak ada apa-apa gitu ya, serba terbatas, serba sulit, bisa jadi kalau sudah di ujung gitu ya. Nah, sama halnya dengan seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur ketika membangun sebuah bisnis, kita nggak tahu bisnis yang akan kita bangun itu berjalan atau tidak. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Kita punya keyakinan bahwa saya yakin bisa, ini bisnis saya pasti akan berkembang, ya boleh gitu. Tapi kan namanya bermain bisnis, jalan atau tidak, dua pilihan itu yang harus didapatkan pastinya gitu. Dan mau nggak mau harus menerima dua-duanya itu gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah mentalitas pengusaha itu adalah apakah diri kita itu tipe-tipe yang seperti itu gitu ya. Kalau kita tidak merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa ke sana, dan kita menyenangi sesuatu hal yang pasti, yang tidak ada kaitannya dengan hal yang tidak pasti, ya bisa jadi Anda memilih karir itu pilihan yang tepat dibandingkan dengan memilih menjadi pengusaha. Oke, satu itu mentalitas pengusaha. Nanti bisa Anda searching ya. Saya tidak akan membahas satu persatu, nanti akan sangat panjang. Tapi yang jelas analogi ketika Anda mendaki gunung itu coba bisa direnungkan saja, direnungkan sendiri kira-kira karakter apa yang bisa ke sana. Terus yang kedua, karakter yang harus dimiliki itu adalah leadership, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu tidak selalu memimpin orang lain gitu ya, membawai orang lain. Tetapi bisa jadi kepemimpinan itu dari kepemimpinan diri kita sendiri. Kita disiplin pada diri kita sendiri. Kita mengatur diri kita sedemikian rupa gitu ya, bahwa kita sangat disiplin dalam menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan yang kita rintis, bisa jadi, atau bisnis yang kita rintis gitu. Itulah leadership ini digunakan untuk itu. Belum lagi nanti memang leadership ini orientasinya adalah memimpin orang lain. Setelah kita bisa mengelola diri kita, memimpin diri kita sendiri, ya kita harus juga bisa mengelola orang lain. Karena bisnis tidak hanya, pasti bisnis itu juga akan berkembang. Bisnis yang bagus itu juga akan berkembang. Gak mungkin bisnis hanya stagnan saja dan selama hidupnya bisnis yang jalankan kita sendiri, yaitu namanya bisnis yang gak berkembang gitu ya. Namanya bisnis yang berkembang adalah suatu saat ya kita punya karyawan gitu ya. Ya walaupun karyawan cuma 1 atau 2, tapi minimal sudah berkembang gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Ketika kita sudah punya karyawan 1, 2, 3, 4, bahkan 5, bahkan 100, ya pasti akan peran kepemimpinan kita akan diuji di situ. Bagaimana kita menjadi seorang leader yang bagus, menjadi seorang leader yang bisa menaungi anak buah kita, menjadi leader yang menjadi panutan, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat krusial sekali. Dan saya melihat banyak bisnis-bisnis yang besar yang berguguran itu bisa jadi salah satu faktornya adalah kepemimpinan ini. Artinya tidak bisa mengelola tidak bisa memberikan teladan dan tidak bisa mengelola sumber daya yang ada. Akhirnya carut marut di
di anggota timnya pada akhirnya bisa mengalami kebangkrutan. Nah, yang kedua seperti itu, leadership itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk dimiliki untuk menjadi seorang pengusaha. Yang ketiga adalah keyakinan. Nah, kalau ngomong keyakinan ini adalah kadang kaitannya dengan spiritualitas gitu ya. Artinya kita yakin gitu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa hidup ini kita diatur oleh Yang Maha Kuasa. Seyakin apapun kita gitu ya, sehebat apapun kita, kalau Tuhan ngomong enggak gitu ya, enggak akan mungkin terjadi gitu. Sehingga keyakinan ini kaitannya erat dengan spiritualitas. Artinya seorang pengusaha juga harus memiliki karakter spiritualitas yang bagus gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan antara keyakinan terhadap yang di atas dengan keyakinan yang ada di bisnis atau kasarannya hablum minallah hablum minan nas gitu ya. Tapi tidak seperti itu, tapi maksud saya kita yakin bahwa semua itu yang ngatur yang di atas. Tapi juga kita yakin bahwa yang di atas pun juga melihat apa yang kita lakukan. Dari apa yang kita lakukan itu pasti juga akan dipenuhi sesuai dengan apa yang kita lakukan, maksudnya gitu. Kalau hidup kita selalu pesimis ya, bisa jadi Tuhan memberikan kita ya kehidupan yang serba pesimis gitu ya, serba nggak bisa. Tetapi kalau kehidupan kita selalu optimis, keyakinan yang tinggi, dan kita selalu ingat kepadanya, ya Tuhan pasti akan memberi sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Itulah ngomong spiritualitas, ngomong keyakinan dan konteksnya spiritualitas gitu ya. Ini yang perlu dipahami, dan saya sedikit mengutip dari sebuah pernyataan pengusaha terkenal di Jakarta, saya lupa siapa gitu ya, dalam konteks keyakinan ini. Tuhan itu atau Allah itu tidak benci pada orang malas gitu ya. Tetapi Allah itu lebih senang memberikan rezeki untuk pada orang yang rajin bekerja. Ini luar biasa sekali maknanya gitu ya. Jadi ya artinya barusan yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah berusaha bekerja, saya yakin Tuhan juga melihat gitu ya. Dan saya yakin apa yang kita lakukan, saya yakin Tuhan juga akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang harus dipahami gitu ya. Dan keyakinan itu harus timbul pada diri kita. Sepahit apapun bisnis Anda, ketika Anda masih mempunyai titik keyakinan dan Anda ikuti dengan usaha, saya yakin akan terus berkembang. Yakin akan ada titik kecerahan di suatu saat nanti. Maksud saya seperti itu. Oke, ini ngomong keyakinan dan spiritualitas ini menjadi sangat krusial. Menjadi seorang calon pengusaha tidak boleh cengeng. Jadi calon pengusaha nggak boleh ragu-ragu atau semacam itulah gitu ya. Harus yakin, optimis, dan terus belajar. Itu yang harus perlu dipahami. Dan yang keempat, yang terakhir, karakter menjadi seorang usaha atau wirausahawan adalah entrepreneurship. Jadi ini agak panjang ini entrepreneurship. Dalam diri kita itu harus ada jiwa-jiwa entrepreneurship. Yang di depan 3 poin yang di atas tadi memang sudah basic ya, dasar, tapi jiwa-jiwa entrepreneurship itu seperti apa gitu ya. Ini lebih ke teknis pelaksanaannya menjadi pengusaha atau teknis pelaksanaannya dalam membangun bisnis atau membangun usaha. Yang pertama, ketika harus punya jiwa entrepreneur itu ketika bermain bisnis, ketika memulai bisnis itu adalah nggak memulai bisnis ya, ketika menjalankan bisnis, maksud saya nggak peduli itu memulai maupun sudah puluhan tahun. Ya jelas yang namanya bisnis itu pasti orientasinya omset, orientasinya untung rugi gitu ya. Jadi jangan sampai jangan berpikir bahwa di awal nggak apa-apa lah rugi, ya nggak apa-apa lah ya rugi terus nanti kan gitu. Artinya omset itu selalu dipikirkan bahwa hari ini dapat segini, besok harus dapat gini, besok kenapa ini turun, kenapa ini naik, itu semua harus dipelajari. Itulah yang dikatakan bahwa karakter entrepreneurship itu harus ada dalam diri orang itu. Ya agak-agak sedikit negatif gitu ya, kayak kami duiten kalau orang Jawa gitu ya.
semua dihitung berdasarkan duit gitu. Tapi kalau bisnis gitu ya, itu yang perlu dipahami. Teman-teman bisa jadi gitu. Kalau teman dalam konteks bisnis, kita punya bisnis teman misalnya nanti bayar belakangan ya kita tagih beneran gitu ya. Loh masa teman tega banget sih gitu ya. Duh beda teman-teman bisnis gitu. Itu yang kadang sering tidak bisa membedakan. Berarti kalau Anda masih misalnya usaha, kalau dulu zaman saya, kalau mungkin dulu ya, dulu tuh masih ingat jualan pulsa gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Dulu jualan pulsa gitu ya, mencoba bisnis jualan pulsa, diutang sana, diutang sini, diutang sana, ditagih, bentar, wah bangkrut itu ya. Karena itu tadi tidak bisa menjadi seorang entrepreneur, mau nagih juga malu gitu lah. Itu juga sudah bukan karakter entrepreneurship gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dalam konteks entrepreneurship itu orientasinya adalah selalu omset gitu ya, capaian gitu ya, capaian omset kita berapa. Oke, setelah itu karakter yang kedua di konteks entrepreneurship itu adalah evaluasi pelayanan. Jadi bagaimana Anda bisa mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang sudah Anda berikan. Misalnya Anda jualan misalnya jualan makanan misalnya. Anda membuat review-review dari orang-orang yang sudah makan makanan Anda. Bagaimana? Apakah ada yang kurang? Apakah pelayanannya apa perlu ditambah ini, perlu tambah itu, dan selalu konsisten melakukan pelayanan. Itu yang harus ada dalam diri seorang entrepreneurship, karakter entrepreneurship. Jadi kalau Anda sudah punya bisnis 2 tahun, 3 tahun dan merasa aman-aman saja, tidak pernah Anda merasa kurang, nah itu perlu hati-hati nanti. Tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10 perlu dicek lagi. Itu yang perlu dipahami. Yang ketiga dalam konteks entrepreneurship ini adalah bagaimana Anda mengelola SDM yang tangguh, yang unggul. Karena mungkin bisa jadi Anda sudah besar gitu ya, sudah banyak cabang apalagi. Nah itu tantangan berikutnya itu adalah mengelola SDM. Dan pada poin ini banyak perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis besar itu berguguran itu karena kurang mampu mengelola SDM dengan baik. Dan SDM ini sangat penting sekali. Bagaimana kita manajemen SDM kita, mengelola SDM kita itu sangat penting sekali. Poin keempat terkait dengan entrepreneurship itu adalah Anda membangun sebuah usaha berpikir bahwa cost-nya itu yang terendah gitu ya. Artinya keuntungan Anda itu dengan modal itu jauh gitu ya. Tetapi kalau keuntungan dengan modal itu mepet, nah itu perlu dipikirkan lagi gitu. Artinya bisnis Anda bisa jadi belum sehat gitu ya. Atau usaha Anda dikatakan belum dikatakan usaha yang memiliki nilai yang bagus gitu ya. Kalau cost-nya atau modalnya dengan penjualannya ya sedikit selisihnya. Nah, coba pikirkan bisnis yang cost-nya rendah sekali, di mana keuntungannya yang sangat banyak, berlipat-lipat. Coba pikirkan seperti itu. Itu yang harus Anda pikirkan terus. Kalau Anda cost-nya itu sangat rendah, ya maka saya yakin usaha Anda akan berjalan dengan cepat gitu ya. Dan cost ini juga bisa jadi kalau sudah berkembang gitu ya, kalau bisnis sudah berkembang, sudah arahnya mungkin bagaimana selalu mengevaluasi lagi kan evaluasi, tapi bukan pada pelayanan nih, tapi evaluasi pada bisnis kita sendiri. Sebenarnya ada nggak hal-hal yang bisa dikurangi? Misalnya penggunaan AC, penggunaan lampu, misalnya kalau kita punya usaha misalnya. Mengapa nggak ini dibuat terbuka saja, biar kalau siang ini kita hemat lampu, hemat AC, karena AC nanti kita kasih tumbuh-tumbuhan di sini, nanti akan segar, nggak butuh AC. Nah itu salah satu berpikir bahwa cost itu terendah gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi menjadi seorang karakter entrepreneurship pada poin keempat adalah bagaimana kita bisa menciptakan bisnis kita yang cost-nya yang rendah. Dan yang terakhir dalam konteks entrepreneurship itu adalah selalu berpikir bahwa bisnis itu harus berkembang. Bisa berkembang dalam konteks yang sama
atau dalam konteks yang berkaitan atau bahkan sangat tidak berkaitan, tidak masalah gitu ya. Kalau Anda lihat pengusaha-pengusaha yang besar gitu ya, itu pasti usahanya banyak. Dan bisa jadi ada yang berhubungan, ada yang tidak, itu terserah, tergantung individunya mampu nggak gitu. Punya bisnis ini, dan kalau yang bagus sih saling berkaitan gitu ya. Jadi saling mutual simbiosisme gitu ya. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Itu juga bagus sekali itu kalau bisa seperti itu. Tapi kalau enggak pun juga enggak apa-apa gitu ya, karena bisnis itu bebas gitu. Yang penting memang peluang itu bagus dan bisa menangkap peluang dengan baik. Enggak masalah kalau kita memang bisnis yang sudah kita jalan ini memang sudah layak untuk dikembangkan. Nah, itu juga penting sekali nanti untuk dipelajari. Nah, kadang pada konteks yang terakhir ini kadang orang itu belum kalau orang bahasa Jawa itu gerungsrung gitu ya, belum selesai bisnisnya itu sebenarnya belum begitu jelas sih gitu ya, tapi sudah berusaha buka cabang, buka ini, akhirnya sini berantakan, sana berantakan, semua berantakan, akhirnya tutup semua. Nah, itu yang sering terjadi dalam konteks-konteks itu. Karena apa ya? Jadi bisa jadi punya karakter entrepreneurship terkait dengan tumbuh berkembang, tetapi mentalitas pengusaha atau dalam konteks leadership-nya itu kurang bagus. Leadership ini dalam konteks bagaimana kita mengontrol diri kita, misalnya mengontrol keyakinan-keyakinan kita yang sangat tinggi itu gitu ya, bisa jadi kan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi hal yang sangat menarik sekali. Oke, itu saja beberapa karakter ya, kalau saya ngomong bisnis dalam konteks psikologi itu adalah berbicara karakter. Saya nggak ngomong bisnis ini peluangnya apa, gini-gini, kayaknya nggak, salah arah gitu ya. Tetapi beberapa poin, beberapa karakter tadi, semoga saya berharapnya gini lah, ketika Anda mendengarkan podcast ini, saya berharap di akhir itu Anda sudah punya keyakinan, iya kayaknya saya nggak cocok jadi pengusaha gitu ya. Atau saya nggak cocok saya jadi wirausaha, kayaknya cocoknya saya jadi karir deh gitu. Atau kebalikannya, oh iya kayaknya saya nggak cocok jadi karir, kayaknya saya benar-benar kewirausaha ini, karena karakter yang disebutkan Pak Adi semua itu kok saya merasa bisa gitu ya, merasa itu aku banget gitu ya kalau anak muda gitu ya. Nah, kalau Anda sudah merasa seperti itu, nggak usah ragu-ragu lagi, jalani itu, jatuh bangun, jalani terus, fokus, saya yakin akan Anda menemukan kesuksesan di kemudian hari. Oke, itu saja singkat podcast ini, semoga bermanfaat dan tolong bisa disebarkan, di-sharekan, karena ini juga kepentingannya hanya sekedar sharing gitu ya, dan ini juga sesuatu hal yang bagus, semoga ini bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Baik, saya akhiri, saya Pak Adiatman Prabowo, seorang psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.